Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali, melanjutkan tema atau edisi terkait dasar-dasar pemilihan uji. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat tutorial tentang cara melakukan analisis, ya, analisis bertingkat dari univariat, bivariat, dan juga multivariat. Tentunya ini masih dalam edisi dasar-dasar pemilihan uji. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat dan yang mudah dipahami ini, sahabat semua barangkali yang membutuhkan bisa memahami lebih baik lagi tentang cara melakukan analisis ini sendiri. Tentunya saya juga membaca komentar dari sahabat viewer kita, ada yang menanyakan terkait apakah memang harus kita melakukan analisis ini secara bertingkat. Nah, pada kesempatan kali ini di edisi dasar-dasar pemilihan uji saya akan mencoba menjelaskan menggunakan analogi yang sederhana yang mudah-mudahan bisa ditangkap oleh sahabat semuanya. Tentunya sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kepada sahabat subscriber yang sudah subscribe, yang sudah melihat video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, dan juga yang sudah share dan juga like serta juga komen pada video-video yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa membantu sahabat sekalian yang sedang membutuhkan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masih di edisi dasar-dasar pemilihan uji terkait dengan bagaimana cara kita melakukan sebuah analisis. Apakah analisis itu harus dilakukan secara bertingkat atau bisa langsung, gitu ya. Oke, ini adalah judulnya. Kita langsung masuk ke slide yang pertama ya, sahabat ya. Nah, di sini ya, sahabat ya. Jadi kalau sahabat sudah melihat pada video edisi dasar-dasar pemilihan uji saya sebelumnya, sahabat pasti sudah mengenal yang terkait dengan univariat, bivariat, dan juga multivariat, gitu ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan, kapan kita menggunakan uji ini, gitu ya? Apakah memang kita harus menggunakan semuanya atau kita bisa menggunakan salah satunya, ya? Oke, untuk menjawab ini saya sudah mencoba membuatkan analoginya. Mudah-mudahan analogi ini yang sederhana ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Simak terus sahabat videonya. Jika sahabat belum melihat video edisi dasar-dasar pemilihan uji saya yang sebelumnya, part 1 dan part 2, sahabat bisa lihat pada rekomendasi video yang saya tampilkan di atas pojok kanan atas gadget sahabat semuanya, atau sahabat bisa melihat pada rekomendasi video yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke slide berikutnya sahabat. Nah, di sini saya sudah mencoba membuatkan analogi ya sahabat ya. Membuatkan sebuah analogi. Di sini saya membuat gambar. Jadi mohon dimaklumi apabila gambarnya ini sangat sederhana ya sahabat ya. Tadi saya coba membuat menggunakan Microsoft Word. Jadi memang penuh keterbatasan. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan gambar ini bisa meningkatkan pemahaman kita semuanya. Tentunya untuk melakukan analisis, sahabat harus mengingat dulu terkait dengan apa itu dependent dan juga apa itu independent ya sahabat ya. Pastinya sahabat sudah tahu. Kalau sahabat belum tahu, sahabat juga bisa lihat pada video saya sebelumnya. Nah, sesuai dengan tema kita ya, cara melakukan analisis dalam sebuah karya ilmiah ya. Ada univariat, ada bivariat, dan juga ada multivariat. Nah, di sini saya analogikan ya. Ada sebuah perumahan ya, ada banyak perumahan, kita contohkan ya, meskipun gambarnya hanya satu. Di sini warga perumahan ini contohnya ingin mandi. Namun ketika pergi ke kamar mandi, ternyata air habis dan juga air tidak mengalir ya. Itu kasusnya. Air habis di bak mandi dan juga air di keran tidak dapat mengalir. Sehingga kalau kita analogikan dalam sebuah penelitian, kita harus menganalisis kenapa air ini tidak mengalir di rumah-rumah di suatu perumahan ini, begitu ya. Sehingga tadi masyarakat tidak bisa mandi. Tentunya kita harus menganalisis nih, kira-kira apa nih menurut pendapat kita yang bisa menyebabkan air tidak mengalir ya. Bisa jadi
kerannya buntu, ya, kerannya tersumbat. Bisa jadi pipanya ini bocor, ya. Atau bisa jadi juga tetmon, ya, tempat penampungan air ini, atau tandon, ya. Tandonnya ini misalnya tersumbat oleh lumut di sininya. Atau bisa jadi air di dalam tetmon ini sendiri yang habis. Ya, itu contoh simpelnya, sahabat, ya. Oke, ini adalah contoh simpelnya. Jadi kita harus pahami dulu. Di sini tadi ada beberapa, ya, sahabat, ya. Ada tetmon atau tandon air, ada airnya, kemudian ada pipa, dan juga ada perumahan warga itu sendiri. Nah, kalau kita analogikan dalam penelitian, ya, tadi yang saya sebut ada univariat, bivariat, multivariat, maka kita harus menganalisis secara bertingkat, ya, sahabat, ya. Jadi kalau dalam ini kita pasti harus analisis satu persatu, ya. Nanti barangkali petugasnya akan ngecek dulu nih, dicek dulu bagian keran yang ada di rumah, ya, dicek, dibuka, ya, dicek, ternyata oh tidak tersumbat. Oke, kalau gitu berarti kita jalan lagi, kita cek pipanya. Ternyata di pipa misalnya juga tidak tersumbat, misalnya, ya, misalnya tidak tersumbat, tidak ada yang bocor misalnya. Oke, lanjut ke berikutnya, tetmon atau tandon ini. Ternyata di tandon ini tidak ada sumbatan, ya, dia masih lancar. Nah, ternyata pada saat kita lihat atau dicek oleh operator pipanya, operator air yang ada di perumahan, ternyata airnya habis, ya, sahabat, ya. Ternyata airnya habis. Nah, proses ini, ya, proses pengecekan satu persatu tadi dari keran air yang di rumah, pipanya, tandon atau tetmon air, itu adalah proses analisis univariat, ya, sahabat, ya. Kalau dalam sebuah penelitian itu adalah proses analisis univariat, artinya dicek satu persatu. Jadi tadi misalnya ada keran air di perumahan, pipa, tetmon atau tandon, dan juga air, itu kita ibaratkan dia sebuah variabel kalau dalam penelitian. Ya, bisa dipahami, sahabat? Kita asumsikan bahwa komponen tetmon, air, pipa, keran yang ada di rumah-rumah masyarakat itu adalah variabel dalam penelitian, ya, analoginya. Nah, tadi ada petugas air yang mengecek satu persatu, ya, dari keran yang ada di perumahan, pipanya, kemudian tetmonnya, kemudian airnya. Itu adalah proses analisis univariat dalam sebuah penelitian. Jadi analisis univariat adalah analisis yang dilakukan kepada semua variabel yang ada dalam penelitian itu sendiri, baik variabel dependent ataupun variabel independentnya, ya, sahabat, ya. Baik variabel dependent ataupun variabel independentnya. Ya, mohon maaf, tadi ada kebalik, ya, sahabat, ya. Di sini saya buat independent, di sini dependent. Tadi saya pause sebentar, ya. Jadi tadi kembali lagi kepada ini, tetmon, kemudian air, pipa, dan juga keran-keran yang ada di perumahan itu adalah kita analogikan atau kita asumsikan sebagai variabel yang ada di dalam penelitian itu sendiri, ya. Nah, tadi proses pengecekan satu persatu dari keran, kemudian pipa, tandon atau tetmonnya, dan juga airnya, itu adalah proses analisis univariat, gitu, ya, sahabat, ya, kalau dalam sebuah penelitian. Jadi analisis univariat itu adalah analisis yang dilakukan kepada setiap variabel secara mandiri, ya, secara mandiri, sendiri-sendiri, baik variabel independennya maupun variabel dependentnya. Begitu, ya, sahabat, ya. Bisa dipahami bukan, sahabat? Oke. Nah, itu adalah analisis univariat. Berikutnya kita analogikan dulu, ya, sahabat. Nanti di akhir akan saya contohkan sesuai dengan kasus agar pemahaman kita bisa lebih bagus lagi. Itu univariat. Semoga bisa dipahami tentang univariat. Artinya tadi univariat sudah saya sebarkan, ya, pengecekan terhadap masing-masing variabel tadi. Nah, sekarang adalah variabel bivariat, ya. Bivariat kita tahu bahwa bi kemarin kalau saya sampaikan menurut bahasa Latin adalah dua, ya, atau ganda. Variat adalah variabel, sehingga bivariat adalah variabel, ada dua variabel yang dikoneksikan atau yang dihubungkan. Begitu, ya, sahabat, ya. Kalau sahabat belum memahami, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya tentang apa itu univariat, apa itu bivariat, dan juga apa itu multivariat. Nah,
Kalau sahabat tadi sudah memahami tentang univariat, sekarang kita coba pahami tentang bivariat. Ya, tadi bivariat itu artinya ada dua yang disambungkan. Ya, dua variabel yang disambungkan. Kita contohkan di sini misalnya. Sahabat pahami dulu ya, ini ada variabel independen dan juga ada variabel dependent. Nah, variabel independen di sini kita contohkan nih ada 3 ya, ada pipa ini, ada air dan juga ada tetmon. Sedangkan variabel dependent ini ada keran-keran yang ada di perumahan warga ini, gitu ya. Nah, bivariat itu kita menghubungkan ya, menghubungkan antara variabel independen dan juga variabel dependent ya, menggabungkan antara variabel independen dan juga dependent. Kita analisis apakah terdapat hubungan antara variabel tersebut. Kita contohkan tetmon dengan keran air ya, dengan keran air yang ada di rumah. Kita analisis ya, misalnya tetmon ini posisinya sejajar dengan rumah. Kira-kira air bisa mengalir tidak? Nah, itu misalnya, itu adalah proses analisis bivariat, sahabat, namanya ya. Kemudian kalau tetmonnya kita tinggikan, misalnya ditinggikan dari rumah, misalnya di atas rumah, misalnya ya. Kira-kira di tetmon ini bisa mengalirkan tidak perairan ke rumah? Nah, itu adalah analisis bivariat ya, sahabat ya. Contoh lagi, misalnya air di sini tinggal sedikit ya, tinggal separuh, tidak ada ya, sepertiga. Sementara perumahannya banyak ya. Air variabel independen, keran di rumah adalah dependent. Airnya tinggal sedikit, sepertiga. Ternyata air sepertiga ini tidak cukup untuk mengaliri perumahan ya. Nah, proses itu adalah analisis bivariat, sahabat. Jadi kita melihat hubungan antara jumlah air dan juga bagaimana dia bisa mengalir ke rumah-rumah. Itu bivariat. Yang ketiga, kita contohkan pipanya, pipa air dengan keran yang ada di rumah-rumah. Ya, kita hubungkan. Apakah misalnya ya, pipa yang banyak cabang itu efektif mengalirkan air gitu ya, bisa mengalirkan air dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah proses analisis bivariat. Jadi kita ingin melihat hubungan antara pipanya terhadap air yang mengalir di rumah-rumah. Itu adalah proses analisis bivariat. Jadi kita dua variabel. Dalam sebuah penelitian, kita apabila judulnya adalah bivariat atau metodologinya atau jenis penelitiannya adalah jenis penelitian bivariat ya, ada dua penelitian desainnya ya, ada yang dihubungkan, misalnya hubungan antara A dan B, artinya kita harus melakukan analisis dari tadi yang univariat dulu baru bivariat. Contohnya kalau kita bicara bivariat ya, sahabat ya, contohnya kalau di rumah tadi ini bivariat misalnya. Jadi kita tahap pertama kita harus lakukan dulu analisis satu persatu dari keran tadi, dari pipa, dari air dan juga dari tetmonnya. Setelah dari satu persatu itu baru kita tadi hubungkan ya, tadi antara tetmon dan rumah dan keran yang di rumah gitu ya, antara air dan keran di rumah, antara pipa dan juga keran di rumah. Nah, itu adalah bivariat. Jadi kalau memang judul kita itu judul yang bivariat, kita harus melakukan analisis dari yang univariat dulu. Ya, sahabat ya. Univariat dilakukan dulu baru bivariat. Kenapa? Alasan simpelnya apa? Ya, tentunya kita ingin melihat dulu secara umum dari variabel ini gitu ya. Bagaimana gambarannya variabel ini gitu ya. Apakah memang memungkinkan variabel ini bisa dihubung-hubungkan ya, sehingga kita wajib melakukan analisis dari yang univariat dulu ketika kita melakukan sebuah penelitian ya, dari tadi masing-masing, dari keran yang ada di rumah, dari pipanya, kemudian dari air dan juga dari tetmonnya. Barulah kita naik ke analisis bivariat, yaitu pipa tandon dengan kerannya, air dengan keran dan juga pipa dengan keran. Itu adalah analisis bivariat. Bisa dipahami, sahabat ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang analisis multivariat ya. Contohnya analisis multivariat. Kalau analisis multivariat, artinya sahabat harus melakukan dari univariat dulu, ya, bivariat, baru multivariat. Oke? Nah, kalau berdasarkan gambar ini, ya, kenapa dia bisa dibilang multivariat? Ya, kita contohkan di sini. Ternyata variabel independen di sini ada 3.
Ya, ada pipa air, ada air, dan juga ada tetmonnya atau tandon. Nah, itu adalah variabel independen, ya. Lebih dari 2. Dia ada 3. Kemarin saya sebutkan pada video sebelumnya bahwa multivariat adalah di mana variabel independen dalam penelitian itu lebih dari 2, ya. Bisa 3 ataupun lebih, gitu ya. Kemudian variabel dependennya adalah keran yang ada di rumah-rumah warga, gitu ya sahabat ya. Bisa dipahami sahabat? Nah, artinya pada analisis multivariat ini, tadi kan kita sudah melakukan bertingkat ya, univariatnya sudah, bivariatnya sudah, gitu ya. Baru multivariatnya. Nah, pada analisis multivariat ini, kita melihat nih dari yang bivariat tadi, mana tuh variabel yang bisa dilakukan analisis multivariat? Ya, misalnya tadi yang memenuhi syarat adalah misalnya jumlah air dan juga misalnya pipa. Artinya nanti yang masuk ke dalam multivariat ya 2 variabel itu, gitu ya. Atau kalau semuanya misalnya bisa memenuhi syarat dari bivariat tadi, posisi tetmon, jumlah air dan juga pipa, bisa memenuhi syarat untuk dilakukan analisis multivariat. Artinya kita melihat nih dari ketiga variabel ini, kira-kira mana variabel yang paling berhubungan atau paling mempengaruhi air ini bisa mengalir, ya? Air ini bisa mengalir. Tentunya tadi dilihat dari p-value pertama, ya. Itu kalau multivariat. Nah, kalau multivariat kita juga harus melakukan namanya melihat seberapa besar peluang, gitu ya, berapa kali peluangnya. Nah, itu kalau pada multivariat kita melihat di expected B-nya, atau kita bilang sering menyebutkan di OR, odds ratio-nya ya. Odds ratio itu dimana kita bisa melihat misalnya nih, ternyata setelah dilakukan analisis multivariat, posisi tandon yang tinggi itu 10 kali ya mempengaruhi kelancaran air mengalir di rumah, gitu ya. Gitu. Jadi contohnya seperti itu. Atau contohnya misalnya gini, jumlah air yang penuh pada sebuah tendon atau tetmon itu ternyata 6 kali mempengaruhi kelancaran air masuk di rumah, gitu ya. Atau yang pipa misalnya, pipa yang tidak bocor ya ternyata 3 kali mempengaruhi kelancaran air mengalir di rumah-rumah. Nah, itu adalah contoh analisis multivariat ya sahabat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sahabat ya. Kita coba lihat langsung ke contoh judul supaya sahabat lebih memahami ya sahabat ya. Ini sesuai analoginya. Kalau sahabat masih bingung tentang analoginya, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Nah, di sini kita punya sebuah judul multivariat ya. Judulnya adalah faktor yang mempengaruhi keinginan warga dalam mencuci tangan di era pandemi COVID. Nah, kira-kira menurut sahabat mana variabel independen, mana yang dependen? Ya, udah tahu ya sahabat ya, karena kemarin pada video sebelumnya saya sudah juga buat ini, tutorial ini. Kalau dari judul ini, artinya variabel independennya adalah faktor-faktornya. Sedangkan variabel dependent adalah keinginan warganya untuk mencuci tangan ya, keinginan ini. Ini adalah variabel dependent. Itu ya sahabat ya. Nah, dalam judul ini ada 3 variabel independen. Ada pendidikan kesehatan, ada pemberian leaflet, ada video edukasi ya. Nah, di dalam judul ini ingin melihat nih faktor ini, 3 faktor ini mana yang paling mempengaruhi keinginan warga untuk mencuci tangan. Nah, gitu ya sahabat ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita kembali lagi ke analogi gambar yang sudah saya buat tadi. Ya, judul tadi adalah faktor yang mempengaruhi keinginan warga dalam mencuci tangan di era pandemi COVID-19 ya. Faktor independennya adalah ini, Penkes, pemberian leaflet dan juga pemberian video edukasi. Ya, artinya variabel ini ada di independen sini ya. Berarti kalau kita contohkan adalah Penkes ini misalnya tetmon atau tandon, pemberian leaflet ini adalah air, kemudian video edukasi adalah pipa. Contohnya ya sahabat ya. Nah, sedangkan keinginan warga dalam mencuci tangan ini adalah variabel dependen. Artinya keinginan warga ini kita contohkan pada gambar ini adalah keran-keran yang mengalir di rumah-rumah warga. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya sampai di sini.
Bisa dipahami ya? Oke, pastinya bisa. Nah, kalau tadi sesuai penjelasan saya yang pertama tadi, ketika kita melakukan sebuah penelitian multivariat, contohnya di sini multivariat, artinya kita harus melakukan analisis dari univariat, bivariat, kemudian baru multivariatnya. Sehingga kalau berdasarkan judul ini, jadi analisis yang pertama yang kita lakukan adalah kita analisis terkait dengan penkesnya, gimana hasilnya, pemberian leafletnya gimana, ya, video edukasinya gimana, gitu ya. Kita analisis dan juga keinginan warganya ini gimana, gitu ya. Kita analisis. Kalau sahabat ingin melihat contoh analisis univariat, sahabat bisa lihat video saya sebelumnya. Saya juga sudah membuatkan tutorial tentang analisis univariat. Jadi kita lihat dulu nih, ya. Nanti pada analisis univariat itu kita bisa banyak yang kita lihat. Di antaranya kita bisa lihat frekuensi, ya, bisa melihat mean, median, modusnya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dulu, kemudian kita analisis. Setelah kita lakukan analisis univariat, barulah kita lakukan analisis bivariat. Nah, bivariat tadi contohnya kita hubungkan penkes ya, penkes tadi tandon ya. Kita lihat nih, apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan, apakah ada pengaruh tadi posisi tandon dengan keinginan warga. Keinginan warga adalah keran tadi, gitu ya. Kemudian apakah ada hubungan pemberian leaflet tadi air ya dengan keinginan warga keran ini, gitu ya. Kemudian apakah ada hubungan antara video edukasi yaitu pipa ini contohnya terhadap keinginan warga yaitu contohnya keran ini, gitu ya. Nah, itu kita analisis, nanti kita lihat p-value-nya atau nilai sig-nya ya. Nilai sig-nya. Apakah p-value-nya dia berhubungan ya? Misalnya kita pakai yang 95% level of significance-nya atau dia lebih kecil daripada 0,05. Nah, misalnya ketiga variabel ini ketika diuji p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Artinya semua variabel ini berhubungan atau mempengaruhi keinginan warga dalam mencuci tangan, gitu ya. Atau artinya kalau dalam contoh gambar ini, posisi tandon, jumlah air, dan juga pipa ini mempengaruhi aliran air ke rumah-rumah warga. Nah, itu analoginya. To be variat ya. Nah, kalau dia memenuhi syarat, artinya dia bisa, kalau dia tadi p-value-nya semua berhubungan atau mempengaruhi, artinya kita bisa lanjutkan ke multivariat, ya sahabat ya. Nah, kita ingin lihat nih dari ketiga variabel ini, gitu ya, mana yang paling berhubungan terhadap aliran air keran yang ada di keran-keran rumah warga. Nah, ternyata contohnya setelah dilakukan analisis, ternyata yang paling mempengaruhi adalah pendidikan kesehatan. Contohnya adalah kalau di gambar ini adalah Tedmond, posisi Tedmond ya. Posisi Tedmond yang tinggi itu ternyata dia p-value-nya 0,00. Kemudian kalau pemberian leaflet ini atau jumlah airnya dia 0,03 misalnya ya. Video edukasi ini 0,04. Nah, artinya yang paling mempengaruhi adalah posisi Tedmond atau dalam hal ini adalah pendidikan kesehatan. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi, kita bisa lihat nilai expected B-nya atau kita sebutkan OR, odds ratio. Ternyata didapatkan hasil bahwa odds ratio dari pendidikan kesehatan yang dihubungkan dengan keinginan warga, ya, contohnya tadi ini Tedmond dihubungkan dengan keran-keran yang ada di rumah warga, didapatkan odds ratio-nya contoh saja ya sahabat ya, 8,000 misalnya. Artinya angka 8 itu kita dapat simpulkan atau kita dapat definisikan sebagai bahwa posisi Tedmond atau pendidikan kesehatan ya itu mempengaruhi 8 kali. Tadi kan dia odds ratio-nya 8,00. 8 kali keinginan warga untuk mencuci tangan di era pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau contohkan di gambar, ternyata posisi Tedmond yang tinggi tadi itu 8 kali mempengaruhi kelancaran air mengalir di rumah-rumah warga. Begitu sahabat. Bisa dipahami sahabat? Pastinya bisa ya sahabat ya. Kalau sahabat masih bingung, sahabat boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi untuk menjawab kebingungan sahabat semuanya. Oke, saya harap analogi yang singkat ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Gitu ya sahabat ya.
Nah, untuk tutorial berikutnya, saya persilakan kepada sahabat yang ingin request tentang edisi dasar-dasar pemilihan uji. Barangkali masih ada yang bingung, sahabat bisa teruskan di kolom komentar, atau sahabat bisa DM ke Instagram Doni Nurhamsyah atau ke Instagram Coretan Perawat. Nanti insya Allah akan saya coba buatkan tutorialnya. Tentunya tutorial-tutorial pada channel YouTube Doni Nurhamsyah akan dibuat di akhir pekan, insya Allah di Sabtu dan juga Minggu. Begitu ya sahabat ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya, dan mudah-mudahan video-video yang lain di dalam channel YouTube Doni Nurhamsyah juga bisa berguna, bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan juga sebelum saya akhiri, saya ingin mendoakan kepada sahabat semua yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan karya ilmiah, ya, skripsi, tesis ataupun disertasi, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian berikutnya saya ingin mengaturkan terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga saya cukupkan video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.